Halo, selamat datang kembali di channel saya. Buat kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang. Tapi sebelumnya, saya sarankan untuk nonton video sebelumnya ya terkait bihul, rangkaian bihul sebelumnya supaya nyambung. Karena di sini saya akan agak sedikit advance, agak sedikit lanjutan untuk pembahasan bihulnya. Nah, buat yang kalian udah nonton channel, yang udah nonton, yang lagi nonton video ini, saya udah anggap kalian udah install bihul dan udah menerapkan bihul di server RTRWNet atau di server pribadi atau mungkin ya digunakan pribadi sekeluarga aja. Itu ya saya anggap seperti itu udah install bihul ya di servernya masing-masing. Nah, di sini mungkin kalian yang mungkin lagi ngurusin server ya, server RTRWNet terutama yang menerapkan bihul, itu mungkin kalian ada beberapa kesulitan ya untuk memfilter domain, filter kata kunci dari domain tertentu gitu ya. Nah, ini kok domain seharusnya diblokir kok malah nggak diblokir gitu ya, malah lolos gitu domainnya. Nah, itu kita akan ngebahas tentang regex filter. Nah, mungkin kalian di sini ini beberapa regex yang saya gunakan pribadi sih ya. Saya gunakan pribadi, saya sharing aja ya supaya supaya berbagi ilmu aja, berbagi informasi aja ke kalian ya. Karena nggak ada untungnya buat saya sebenarnya, cuma ya berbagi informasi aja. Kalau kalian memang pengen bantu saya ya, silakan belikan rujak cingur ya di domain di traktir saya di deskripsi ya. Oke, nah itu ya kalian berbagi informasi aja. Nah, ini kita akan membahas tentang regex ya. Biasanya kalian temukan regex itu di bagian domain ini ya, bagian domain. Nah, di bagian domain ini kita bisa ngeblokir ya berdasarkan domain gitu ya. Misalkan domain apa ya, domain.com gitu. Itu bisa kita blokir ya, kita blacklist atau kita whitelist, terserah. Kemudian kalau misalnya kita pengen ngeblokir semua dari yang berkaitan domain.com ini, kita bisa tambahkan wildcard ini ya, terus kita blacklist gitu. Nah, cuma ada beberapa domain ya yang panjang banget gitu ya. Panjang banget, terus domain itu sebenarnya berbahaya, cuma nggak bisa kita filter kalau kita pakai domain ini ya. Contohnya misalkan domain apa ya, contohnya mungkin domain Google lah ya, domain Google ya. Mungkin kalau kita blokir domain Google itu semua layanan Google nggak bisa kita buka ya. Makanya kita nanti bakal blokir aja salah satu kata kuncinya aja ya, tidak berdasarkan domain ini, tapi kita akan menggunakan regex filter ya. Mungkin kalian yang mendengarkan penjelasan saya, maksudnya apa bingung ya. Ya, saya sediakan contohnya di sini. Nah, ini contohnya di sini ada beberapa domain ya. Contohnya ini contoh aja ya, contoh regex filter ya. Ini ada salah satu domain, misalnya ada domain yang cukup panjang ya, misalnya ini subdomain ya, ada subdomain lagi, subdomain ya, ada subdomain, terus domainnya itu sendiri .com gitu ya. Nah, ini biasanya panjang seperti ini domainnya yang kita temukan di bihul ya, mungkin di bagian query biasanya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini ada regex yang super panjang, regex domain yang panjang seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu ya, terus bentar ya, saya masuk lagi. Nah, ini contohnya ya tadi ya, seperti di bihul tadi. Nah, ini contohnya saya buat sendiri domainnya, ini contoh aja. Contohnya nih ada domain seperti ini ya, kalian pengen ngeblokir salah satu dari kata kunci ini aja ya, nggak domain semuanya ini kita blokir. Kalau misalnya kita ngeblokir domain ini ya, nanti semua dari konten yang ada di domain ini keblokir, nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, inilah fungsinya regex ya, kita bisa menggunakan regex untuk memblokir kata kuncinya aja, kata kunci yang di request oleh DNS oleh pengguna ya, oleh pengguna. Contohnya kita pengen ngeblokir semua yang berkaitan dengan Amazing CDN di .net lagi, bukan .com. Nah, ini sebenarnya kita ingin memblokir semua yang berkaitan dengan ini ya, domain ini. Sebenarnya di domain nggak ada ya, cuma saya buat sendiri aja contoh ya. Sebenarnya kita akan memblokir semua domain yang berkaitan dengan Amazing CDN ini ya. Kita blokir menggunakan regex ini ya, untuk memblokir semua permintaan pengguna yang mengakses domain ini ya. Jadi semua layanan yang ada di domain ini terblokir ya kalau kita menggunakan regex yang ini ya. Kalau kalian ingin menerapkan regex ini, kalian bisa copy aja ini ya. Nih, kalian bisa ikuti ini ya.
terus ini domainnya itu sendiri, kemudian ini adalah apa istilahnya itu ya, .com .net-nya itu ya. Nah itu contoh, salah satu contoh ya. Terus nah saya nggak pengen nih apa ya, saya ingin ngeblokir semua yang berkaitan dengan net gitu ya, .net gitu, saya ingin blokir semua. Saya tinggal gunakan ini regex yang ini ya, regex yang ini. Terus ini mungkin kalian tanya, ini apa sih bang, ini tanda kurung terus garis miring, ini apa ya istilahnya, ini bahasa pemrogramannya regex ya sebenarnya ya. Cara regex ditulis itu seperti ini cuy ya, jadi kalian harus belajar dulu regex. Ini saya beri cara instannya aja ya. Nah saya pengen ngeblokir semua yang berkaitan dengan net gitu, .net gitu, saya pengen blokir bang, ya udah pakai regex yang ini aja ya. Terus ini tanda dolar ini, misal kalau kalian tambahin tanda dolar di belakang, itu tidak ada kata lagi di belakangnya gitu ya, stop di situ, .net stop gitu ya maksudnya ya, nggak ada kata-kata lain lagi di belakang gitu ya. Nah, sama kayak ini ya, amazingcdn.net, terus nggak ada lagi di belakangnya, stop gitu, makanya diberi tanda dolar gitu biasanya ya. Oke, nah contoh ketiga yaitu kita saya nggak pengen ngeblokir .net-nya bang, ntar yang lain nggak bisa dibuka, domain-domain .net yang lain gitu ya. Nah saya pengen cuma memblokir ini yang ada delivery-nya gitu, ada delivery-nya di domainnya, ya udah saya blokir aja pakai ini regex yang ini ya, tanda kurung ini, kemudian .delivery gitu ya. Jadi saya pengen memblokir .delivery gitu ya. Nah tinggal ini aja, perhatikan ya, tanda titik, garis miring, tanda titik, garis miring, tanda titik. Kemudian untuk ini saya beri penjelasan ya, yang bagian ini apa ini ya bahasanya ya, garis lurus ya ini ya, garis lurus. Terus ini tanda apa ya, tanda panah ke atas itu, dan ini tanda panah ke atas itu, ini adalah menunjukkan bahwa setelah titik itu ada kata ini, kemudian di bagian ini setelah titik itu ya ada kata-kata yang lain gitu ya, ada kata-kata yang lain, jadi nggak stop gitu ya, bukan seperti yang tadi itu ya, jadi nggak stop, hanya ada kata-kata yang lain, ada tulisan yang lain ada di domain itunya, di domainnya gitu ya. Itu saya pengen ngeblokir delivery ini. Oke, jadi ini fungsi regex ini untuk ngeblokir ini ya tadi ya, delivery yang ini tadi ya. Oke, kemudian bang saya nggak pengen ngeblokir deliverynya bang, ntar nggak bisa lagi yang berkaitan dengan delivery itu di request gitu ya, saya cuma pengen ngeblokir streamingnya aja bang di subdomain. Nah itu kalian tinggal ini aja, tinggal di bagian klik ini ya, tinggal pakai regex yang ini ya, tinggal pakai regex yang ini ya. Ini misal ini seperti yang saya bilang tadi, sebelum stream itu ada kata-kata lain ya, sebelum stream itu ada kata-kata lain di sini ya, VOD stream. Nah itu ada kata-kata lain kan, sebelum stream itu ada kata VOD. Nah ini ya, ini fungsinya itu dia. Nah sebelum stream ini ada kata-kata lain loh. Oke, dan setelah stream itu ada kata-kata lain. Nah ini, setelah stream itu ada kata-kata lain ya, .delivery. Jadi nggak stop ya, nggak ada stop. Jadi di antara kata-kata ini biasanya digunakan jika ya, regex ini digunakan pada kasus ya, dimana contohnya sepertinya ada kata kunci yang ada di tengah-tengah dari domain, sebuah domain gitu ya. Nah sekarang kita istilahnya ya, kita lanjut mungkin ke ini ya, ke tesnya ya, regex test. Ini saya copy dulu ya, ini saya copy, saya ini ya, kalau kalian pengen ngetes regex kalian, saya paste di sini domainnya. Ini kalian bisa buka regex101.com ya, dan kalian bisa tes sebelum diimplementasikan ke P-hole. Kemudian saya pakai yang tadi, contohnya saya pengen ngeblokir amazingcdn.net gitu ya, kita copy aja ini regexnya dan juga kata kuncinya yaitu amazingcdn.net tadi, copy, kemudian masukkan regexnya di sini. Nah contohnya di sini. Nah jika regexnya berfungsi baik gitu ya, maka ini akan match ya, satu match gitu ya, jadi ini nanti akan match. Nah ini amazingcdn.net, nah ini dia berhasil mengenali regexnya, mengenali
bahwa di domain ini ada kata kunci yang kita cari gitu ya, ada kata kunci yang kita cari yang pengen kita blokir maupun kita whitelist gitu ya. Nah itu fungsinya regex itu seperti itu cuy. Kemudian kita lanjut ke yang lain ya, contohnya kita pengen ngeblokir semua yang berkaitan dengan .net nya. Kita copy aja regexnya yang ini dan kita paste di sini, paste .net ini ya. Nah ini dia bakal mengenali satu match ya, bakal mengenali .net. Nah semua yang berkaitan dengan .net itu akan diblokir ya, baik itu nggak peduli ini di bagian depannya apa gitu ya, pokoknya berkaitan dengan .net itu bakal kena blokir ya, terserah sih mau diblokir mau di whitelist, pokoknya gitu ya di Behold. Kemudian lanjut ke yang ketiga tadi ya, saya pengen ngeblokir yang ada delivery-nya bang, .delivery gitu ya, ya ini ya yang bagian ini ya, yang blokir itu bagian itu delivery ya. Kita paste lagi regexnya yang tadi kita pastikan. Nah ini ya, dia bakal ngeblokir ini ya, dia bakal mengenali ini ya yang kita blokir tadi .delivery gitu ya. Maka semua yang berkaitan dengan semua apapun domain yang berkaitan dengan .delivery gitu ya, itu bakal kena blokir ya oleh Behold nantinya. Kemudian lanjut seperti yang ini. Nah ini saya cuma pengen ngeblokir streamnya aja bang ya, streamnya aja. Oke, kita paste di sini. Nah ini nanti bakal dia mengenali semua yang ada streamnya, gak peduli domainnya apa, yang ada streamnya itu bakal kena blok. Tapi hati-hati ya kalau pakai stream, pakai kata-kata seperti stream gitu ya, itu biasanya bakal mengganggu yang YouTube, yang TikTok gitu ya biasanya. Jadi hati-hati kalau pakai kata kunci ini ya. Jadi nggak semua kata kunci itu bisa dipakai ya secara dipakai asal-asalan gitu ya, nanti bakal ngeblokir yang lain gitu ya. Oke, contoh kedua lanjut kita. Nah ini ada contoh lain cuy, ini contoh nyatanya, ini saya ambil di Behold saya ya, ini contohnya ini Amazon AWS, itu subdomain yang panjang banget ya, ini domain yang panjang banget. Kemudian contohnya di sini saya pengen ngeblokir .uswest. Nah ini saya pengen ngeblokir .uswest bang. Wah itu gimana caranya ya? Oh ya udah tinggal copy paste ini aja ya, pakai regex yang ini. Kita coba copy ini aja, copy ya, copy domainnya dulu. Kita taruh di sini, kita hapus dulu dan kita paste domainnya, dan yang ini kita hapus. Nah ini domainnya yang tadi ya, dan kita pengen ngeblokir .uswest, kita pakai domain yang ini ya, domain yang ini domain regex yang ini kita copy dan kita paste di sini. Nah dia akan match ya, kan dia ini ya, kita pengen ngeblokir yang ini ya, us-web gitu ya. Kemudian ini regex yang kita pakai ya, ini regex yang kita pakai dan dia match ya, dia match, dia bahkan ngeblokir semua yang berkaitan dengan regex ini ya, yang kata kuncinya ini. Oke, lanjut kita contoh kedua. Saya kepengen ngeblokir ininya apa ini -alb gitu ya, ini -alb gitu ya, udah kita tinggal copy paste ya domain yang ini. Nah itu dia bakal ngeblokir ini ya nanti ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan -alb itu bakal diblokir ya, bakal diblokir oleh Behold. Oke lanjut, contoh yang ketiga, saya pengen ngeblokir amazonaws.com bang. Ya udah tinggal pakai domain apa regex yang ini, regex yang ini kita paste. Nah ini dia bakal mengenali semua yang berkaitan dengan domain amazonaws.com itu bakal diblokir ya. Jadi seperti itu ya apa fungsinya regex. Nah ini ada contoh lain .elb gitu ya, udah tinggal ini aja pakai regex yang ini ya, gampang cuy ya. Nah ini .elb gitu ya, di satu match. Nah itu ya beberapa contoh yang sering saya gunakan ya untuk menggunakan regex ini. Ini biasanya saya gunakan untuk memblokir konten-konten seperti judi ya, seperti judi, memblokir kata-kata kunci ya, seperti slot gitu ya, di slot, terus maxwin, terus apalagi ya, porno itu juga. Terus apa lagi ya kata-kata kunci, beberapa media sosial juga yang ngabisin bandwidth. Beberapa media sosial, bukan media sosial ya, video sharing yang nggak jelas seperti Kwai itu juga saya kata kuncinya saya pakai.
buat ngeblokir ini ya, media video sharing yang nggak jelas gitu ya. Terus ada juga Leave Me, itu apa nih, aplikasi streaming yang berbasis porno ini kayaknya sih. Ya itu ya, Leave Me. Banyak sih sebenarnya yang saya pakai kata-kata kuncinya. Oke, itu ya beberapa itu fungsi dari regex ya. Fungsi regex itu sebenarnya sangat OP ya, sangat overkill ya, overpower gitu ya. Overpower. Kalau kalian ngerti cara menggunakannya, ya itu salah satu contoh cara menggunakan regex ya di P-hole. Biasanya regex ini digunakan ya jika di bagian add-list ya, di bagian add-list ini ya yang udah kita tambahkan. Nah ini biasanya add-list yang sebanyak ini itu kan dia hanya berdasarkan apa ya, contohnya di sini tuh add-listnya misal ini ya. Nah ini kalau misal ada add-list ini ya udah diblokir ya, semua yang persis kayak gini ya, yang persis kayak gini ya, yang persis kayak gini bakal diblokir kalau di add-list. Cuma kalau di regex kita bisa ambil tuh, saya pengen ngeblokir yang request yang delivery aja bang ya, saya pengen ngeblokir yang streamnya aja ya, itu ya fungsinya regex seperti itu. Nggak peduli dia apa domain A, domain B, pokoknya yang ada streamnya itu bakal diblokir gitu ya. Itu ya fungsi regex seperti itu. Jika ada pertanyaan ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian menemukan video ini bermanfaat ya, terima kasih udah menonton video ini sampai detik ini ya. Dan jangan lupa berikan jempolnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saja kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Bye bye.